Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dul Bonji dalam video pembelajaran bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di buku Cinta Berbahasa Arab SDIT atau MI kelas 3 karya Hasimi. Tepatnya yang ada di pelajaran 1 atau Ad-Darsul Awal. Baik, adik-adik, kita simak penjelasan selanjutnya ya. Nah, dalam pelajaran 1 itu terdapat qawaidul lughah atau kaidah bahasa, yaitu tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Ada apa saja? Ya, yang pertama ada hadza, kemudian hadhihi, selanjutnya ada tilka, dzalika, maaf. Nah, yang terakhir ini ada tilka. Hadza ini artinya adalah ini, hadhihi ini juga, dzalika artinya adalah itu, tilka juga itu. Nah, lalu apa sih bedanya hadza dengan hadhihi yang memiliki arti sama-sama ini? Begitupun juga dengan dzalika dan tilka yang sama-sama memiliki arti itu. Oke, simak penjelasan selanjutnya. Nah, sebelum ke perbedaannya, kita ketahui dulu, jelaskan dulu persamaan antara hadza dengan hadhihi. Ini sama-sama memiliki arti ini, kemudian digunakan untuk benda yang letaknya dekat. Nah, jadi ketika benda itu jaraknya dekat dengan kita, maka kita bilang ini atau hadza ya, atau hadhihi. Nah, lalu perbedaannya apa? Nah, untuk hadza ini perbedaannya, kalau hadza ini kata tunjuk isim muzakkar ya, kata tunjuk isim muzakkar atau kata benda jenis laki-laki. Jadi untuk kata benda yang kategorinya laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata benda yang dikategorikan laki-laki dan juga nantinya ada yang dikategorikan perempuan. Nah, isim mudzakkar ini biasanya tidak berakhiran tak marbutoh. Nah, contohnya hadza kitabun. Di sini tidak ada tak marbutoh. Ini buku, paket. Nah, lalu selanjutnya hadhihi. Hadhihi itu apa? Nah, hadhihi ini adalah kata tunjuk untuk isim mu'anats atau jenis perempuan. Isim mu'anats biasanya berakhiran tak marbutoh. Contohnya hadhihi syasyatun. Di sini ada tak marbutoh ya. Ini layar monitor. Itu ya perbedaannya. Ini secara umum ya, secara umum. Oke, selanjutnya persamaan tilka dan dzalika. Ini sama-sama memiliki arti itu. Kemudian digunakan untuk benda yang letaknya jauh. Jadi kalau jarak bendanya jauh dari kita, kita bilang itu dengan menggunakan dzalika atau tilka. Nah, lalu perbedaannya apa? Kalau untuk dzalika, nah ini sama dengan hadza, kata tunjuk untuk laki-laki ya, kata bendanya laki-laki. Nah, contohnya dzalika qalamun. Itu pulpen. Nah, di sini tidak ada tak marbutoh. Nah, selanjutnya tilka. Nah, ini untuk isim mu'anats atau kata benda jenis perempuan. Isim mu'anats, nah, ini biasanya tidak ada tak marbutoh. Contohnya tilka kurrasatun. Itu buku tulis. Nah, kalau yang tadi itu kitabun. Kitabun itu buku atau ya buku selain buku tulis. Misalkan buku paket, kamus, kitab suci itu termasuk ke dalam buku paket. Ya, selanjutnya nah itu tadi secara umum ya, karena secara umum kalau yang laki-laki itu secara umum tidak ada tak marbutoh. Kalau yang perempuan, kategori perempuan itu secara umum ada tak marbutoh. Itu artinya akan ada ditemukan pengecualian-pengecualian yang tidak ada tak marbutoh tapi itu kategori perempuan. Nah, itu
kita taunya dari mana? Ya kita rajin-rajin belajar, rajin membaca, nanti akan tahu gitu. Oke, selanjutnya kata tanya plus kata tunjuk. Untuk menanyakan ya, menanyakan suatu benda. Kita gunakan kata ma hadza. Artinya apa ini? Kemudian ma hadhihi. Nah, ini juga sama artinya apa ini? Ma dzalika, apa itu. Oke. Kemudian yang terakhir ma tilka. Nah, apa itu juga. Oke, selanjutnya kita cara menjawab pertanyaan yang tadi ya. Oke, ketika ada yang bertanya, ma hadza, apa ini? Berarti dia menggunakan hadza karena jaraknya dekat dengan orang yang bertanyanya. Nah, kita jawab hadza kitabun. Nah, ketika sama-sama jaraknya dekat. Nah, orang yang menjawab itu, si penjawab itu jaraknya dekat dengan bendanya, maka menggunakan hadza kitabun. Tapi ketika si penjawab itu jaraknya jauh dengan letak bendanya, maka gunakan kata zalika, ya, zalika kitabun, itu buku paket atau buku atau kamus atau apa ya, itu buku. Nah, ini contohnya itu ketika ada seorang guru berdiri di depan kelas, bertanya kepada murid-muridnya, anak-anak, ini apa? Nah, berarti kan bendanya dekat dengan si gurunya. Kemudian anak-anaknya menjawab, itu buku, Pak. Nah, berarti si anak itu jauh dari bukunya karena dia bilang itu. Nah, tapi kalau ketika si anak-anak itu jaraknya dekat dengan si bukunya, ya berarti gunakan hadza ya. Oke, selanjutnya mahadhihi, ketika gunakan hadhihi ketika bendanya itu kategori jenis perempuan. Nah, hadhihi kurrasatun, ini buku tulis. Atau kita juga bisa menjawab tilka kurrasatun, itu buku tulis ya, ketika jaraknya jauh. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini kata tanya, kalimat tanya mazalika, apa itu? Itu ketika si penanyanya jaraknya jauh dari bendanya. Nah, kita bisa menjawab dengan jawaban hadza kitabun ketika si penjawab itu jaraknya dekat ya. Atau zalika kitabun ketika sama-sama jaraknya jauh. Nah, ketika bendanya perempuan, kategori perempuan, gunakan tilka, ma tilka. Hadhihi kurrasatun. Atau kita juga bisa menjawab tilka kurrasatun, itu buku tulis. Nah, ini ketika jaraknya jauh. Kalau hadhihi, ini buku tulis ketika si penjawab itu jaraknya dekat. Oke, syukron katsiron lil musyahadah. Jangan lupa untuk like, share, komen ya. Ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk komen. Kemudian ketika video ini dirasa bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa untuk share ya. Dan yang terakhir, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, adik-adik juga bisa mengunjungi akun Instagram dan Facebook dengan nama Dul Bonji, dan sering-sering berkunjung ke channel Anak Kembara ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.